Hewan yang dipercaya dapat memberikan kekuatan mistis terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar poro sedulur? Selamat datang kembali di channel ini. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang 3 bunga bertuah yang memiliki kekuatan mistis yang tinggi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hewan yang memiliki tuah paling ampuh yang bisa panjenengan gunakan sebagai jimat. Beberapa orang mempercayai bahwa hewan-hewan ini memiliki kesaktian yang luar biasa dan dapat melindungi pemiliknya, menangkal penyakit, dan tolak bala. Jimat atau azimat adalah sejenis barang atau tulisan yang digantungkan pada tubuh, kendaraan atau bangunan dan dianggap memiliki kesaktian. Meskipun zaman sudah modern, masih banyak orang yang mempercayai jimat. Bentuk jimat beraneka ragam, mulai dari kertas, cincin, koin, dan bagian tubuh dari hewan. Berikut ini beberapa hewan yang memiliki tuah paling ampuh yang digunakan sebagai jimat. Lantas hewan apa saja yang dipercaya? Seperti yang sudah saya paparkan di pembukaan video, bahwa ada hewan yang dipercaya dapat memberikan kekuatan mistis terhebat. Hewan yang memiliki kekuatan mistis terhebat yang pertama adalah harimau. Harimau adalah hewan yang diyakini memiliki kekuatan mistis untuk dijadikan azimat dan kekuatan itu terdapat pada seluruh bagian tubuh hewan ini. Bagian tubuh hewan ini yang biasa dipakai adalah kumis, kuku, tulang hingga kulit harimau. Diyakini bahwa jimat kumis harimau yang dipercaya mampu memberi aura positif serta kewibawaan. Ada juga kuku harimau yang diyakini untuk ilmu kebal secara fisik. Harimau adalah hewan yang sangat terkenal dan dihormati dengan berbagai cara. Di dalam tradisi atau kepercayaan masyarakat, harimau dipercayai memiliki kekuatan mistis yang luar biasa dan hal ini menjadikan hewan ini menjadi bagian penting dari budaya di beberapa wilayah Indonesia. Harimau tidak hanya dipandang sebagai hewan biasa, tetapi juga sebagai hewan yang dianggap memiliki kemampuan mistis yang sangat besar. Bagian tubuh harimau, seperti kumis, kuku, tulang, dan kulit, konon memiliki kekuatan mistis yang dapat digunakan sebagai azimat atau jimat. Jimat kumis harimau menjadi salah satu azimat yang paling terkenal. Diyakini bahwa jimat kumis harimau mampu memberikan kepercayaan diri, kewibawaan, serta berbagai aura positif pada pemakainya. Selain itu, juga dipercayai bahwa jimat kumis harimau memiliki kekuatan untuk melindungi pemakainya dari berbagai macam bahaya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menggunakan jimat kumis harimau sebagai sarana untuk memperoleh kekuatan dan kewibawaan. Kuku harimau juga memiliki kekuatan mistis yang kuat dan dianggap memiliki kemampuan ilmu kebal. Konon, kuku harimau juga dapat memberikan kekuatan fisik dan ketangkasan pada pemakainya. Orang yang memakai kuku harimau diyakini akan terlindungi dari berbagai jenis bahaya fisik, seperti serangan hewan buas atau bahkan serangan dari musuh. Karena kekuatan dan kemampuan mistisnya, kuku harimau menjadi salah satu benda azimat yang diincar oleh banyak orang. Selain itu, tulang dan kulit harimau juga memiliki kekuatan mistis yang kuat. Tulang harimau, misalnya, digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Sedangkan kulit harimau, dipercayai dapat memperoleh keberuntungan dan dapat meningkatkan kesuksesan serta kesejahteraan hidup bagi pemakainya. Namun, meskipun begitu banyak yang mempercayainya, tidak dapat dipungkiri bahwa memanfaatkan bagian tubuh harimau sangat melanggar hukum dan merugikan populasi harimau di alam liar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harimau menjadi sangat penting karena hewan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai manusia, kita harus terus menghormati dan mempertahankan kelestarian harimau dan tidak semena-mena mengambil bagian tubuh harimau untuk kepentingan pribadi semata. Taring Raja Babi Hutan. Setelah membahas tentang harimau, hewan yang memiliki kekuatan mistis, kini kita akan lebih fokus membahas tentang taring Raja Babi Hutan. Dalam cerita atau kepercayaan masyarakat, taring Raja Babi Hutan dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat. Taring ini diyakini mempunyai energi positif yang mampu memberikan perlindungan dari berbagai bahaya. Selain itu, orang yang mempunyai taring Raja Babi Hutan juga dianggap kebal terhadap benda tajam seperti pedang atau golok.
Namun, untuk mendapatkan taring Raja Babi Hutan sangatlah sulit, bahkan hampir mustahil. Taring ini hanya dimiliki oleh seekor babi hutan jantan yang merupakan pemimpin atau raja dalam kelompoknya. Untuk mendapatkannya, seseorang harus membunuh babi hutan raja tersebut sehingga memperoleh taringnya. Karena hal ini sangat merugikan populasi babi hutan, maka pemerintah melarang keras praktik pembelian, penjualan, atau penggunaan taring raja babi hutan. Selain itu, pemilik taring raja babi hutan juga dilarang melakukan hubungan badan selama masih memilikinya. Jika larangan ini dilanggar, pemilik taring raja babi hutan akan kehilangan kekuatan kebalnya dan bisa mengalami musibah dan malapetaka. Karena hukum ini harus diikuti oleh pemilik taring raja babi hutan, maka orang-orang yang memiliki taring ini dianggap sangat berkuasa, berbahaya, dan sering menjadi target pencurian atau penjarahan. Meskipun terdengar menarik, tidak dapat dipungkiri bahwa percaya pada kekuatan mistis suatu benda atau azimat tidak memiliki dasar ilmiah dan lebih cenderung pada kepercayaan atau kebiasaan dalam kebudayaan tertentu. Hal ini harus dihindari, terutama jika penggunaan benda atau azimat tersebut merugikan populasi hewan dan lingkungan alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan. Kulit kerbau Lando. Setelah membahas tentang taring raja babi hutan, kini kita akan lebih menekankan pada pengertian dan kepercayaan masyarakat terkait kulit kerbau Lando. Dalam kepercayaan masyarakat di beberapa daerah, kulit kerbau Lando diyakini dapat dijadikan jimat atau azimat yang dapat memberikan kebal terhadap benda tajam. Kerbau Lando sendiri adalah jenis kerbau yang berasal dari Kalimantan dan memiliki bulu yang unik dan tebal. Bagi masyarakat yang mempercayai kekuatan mistis kulit kerbau Lando, kulit yang dianggap sebagai jimat harus memiliki bulu yang masih melekat padanya. Proses untuk memperoleh kulit kerbau Lando yang dianggap sebagai jimat adalah harus melakukan penyembelihan secara ritual dengan mengucapkan doa tertentu dan proses pengeringan yang cukup panjang. Setelah proses tersebut selesai, bagian kulit yang dipercayai sebagai jimat akan diberi bahan-bahan tertentu agar memberikan kekuatan mistis pada kulit tersebut. Meskipun begitu, keberadaan kulit kerbau Lando sebagai benda azimat masih dipertanyakan kebenarannya. Bagi masyarakat, hal ini mungkin sekedar menjadi bagian dari kepercayaan ataupun mitos tertentu tanpa bukti ilmiah yang dapat menjelaskan kebenarannya. Namun, satu hal yang pasti bahwa bagi mereka yang mempercayainya, kulit kerbau Lando ini sangat sulit didapatkan dan harus diproses secara khusus agar dapat digunakan sebagai jimat. Menggunakan benda atau azimat yang memberikan kekuatan mistis dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh kepercayaan diri dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak dari kepercayaan tersebut pada keberadaan manusia dan lingkungan alam di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kepercayaan dan nilai budaya masyarakat serta menghindari penggunaan benda yang merugikan populasi hewan ataupun lingkungan alam. Ekor cicak cabang 2 diyakini oleh masyarakat Indonesia dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Banyak orang mempercayai bahwa cicak yang memiliki ekor bercabang ini memiliki kekuatan mistis yang kuat dan dapat memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan membawa keberuntungan dalam berbagai hal, khususnya dalam hal keuangan. Ada beberapa kepercayaan zaman dulu yang berhubungan dengan ekor cicak cabang. Salah satu kepercayaan yang paling dikenal adalah kepercayaan bahwa ekor cicak cabang 2 membawa keberuntungan bagi siapa saja yang suka bermain judi. Orang-orang yang mempunyai ekor cicak cabang ini diyakini dapat meraih keberuntungan dalam setiap permainan judi yang mereka mainkan. Karena itulah banyak orang khususnya para penggemar judi yang mencari dan ingin memilikinya. Selain keberuntungan dalam hal keuangan, ekor cicak cabang 2 juga diyakini membawa keberuntungan dalam hal asmara dan karir. Konon kata, orang yang mempunyai cicak ekor cabang ini akan sukses dan bahagia dalam karir atau pekerjaannya dan akan mempunyai pasangan hidup atau cinta yang bahagia dan setia. Meskipun demikian, begitu banyak orang mempercayainya, efektivitas dan kebenaran dari kekuatan mistis pada ekor cicak cabang masih diragukan dan kelihatannya tidak memiliki dasar ilmiah. Maka dari itu, seseorang harus selalu mempunyai akal sehat dan tidak sepenuhnya bergantung pada benda dan kekuatan mistis dalam menjalani hidup. Dalam kepercayaan dan budaya masyarakat,
terkadang terdapat hal-hal yang sulit dipercaya oleh orang lain. Sebaiknya kita tetap menghormati kepercayaan orang lain tanpa merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dan yang terpenting, kita harus memiliki niat baik serta tetap berpikir rasional dalam pengambilan keputusan dan menjalani kehidupan di dunia ini. Samber lilin adalah salah satu serangga yang dianggap memiliki kekuatan mistis oleh masyarakat Indonesia. Serangga ini memiliki nama ilmiah Leptocoryza sparta dan memiliki ukuran seukuran jangkrik dengan warna tubuh hijau kecoklatan. Samber lilin biasanya hidup di sekitar lahan pertanian dan seringkali menjadi hama pada tanaman padi. Banyak orang yang mempercayai bahwa samber lilin dapat memberikan efek pengasihan pada pemiliknya. Hal ini menjadikan serangga ini menjadi populer di kalangan yang mempercayai kekuatan mistis dalam berbagai situasi, seperti untuk mendapatkan cinta, keberuntungan, atau kewibawaan. Karena hal itulah, serangga ini sering dicari dan diburu oleh orang-orang yang tertarik dengan kekuatan magis yang dimiliki samber lilin. Tentu saja, samber lilin bukanlah benda azimat yang mudah diperoleh. Serangga ini sulit ditemukan dan membutuhkan keahlian tersendiri untuk bisa mengumpulkannya. Selain itu, bagian tubuh samber lilin sering diburu untuk digunakan sebagai jimat. Dalam kepercayaan masyarakat, kepala dan kaki samber lilin diyakini memiliki kekuatan mistis yang kuat dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keberuntungan atau kekuatan magis dalam berbagai situasi. Meskipun begitu, samber lilin merupakan bagian dari hewan dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup di alam bebas, sehingga perlu dijaga dan dilindungi. Sebagai manusia, kita harus selalu memperhatikan dampak dari tindakan kita terhadap lingkungan alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Oleh karena itu, saat kita ingin memanfaatkan kekuatan mistis benda tertentu, kita sebaiknya mempertimbangkan efeknya pada populasi hewan dan lingkungan di sekitar kita. Rantai babi adalah salah satu jenis benda azimat yang terkenal dalam kepercayaan masyarakat di Indonesia. Rantai babi terbuat dari bagian tubuh hewan babi yang dicampur dengan kain atau tali hikmat dan memiliki lingkaran yang dikelilingi oleh bulu-bulu berwarna hitam. Banyak orang yang percaya bahwa rantai babi memiliki kekuatan mistis yang kuat dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keberuntungan, kewibawaan, atau perlindungan bagi pemiliknya. Jimat mustika rantai babi ini digunakan untuk ilmu kebal atau perlindungan badan seseorang dari berbagai bentuk bahaya, seperti serangan fisik atau sihir hitam. Pemilik rantai babi tidak perlu membacakan mantra tertentu karena secara otomatis, azimat ini berfungsi dengan sendirinya. Namun, efek samping dari penggunaan rantai babi ini adalah terkadang membuat pemilik mengalami gatal-gatal yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Bagi masyarakat yang mempercayai kekuatan mistis dari rantai babi, memilikinya menjadi suatu kebanggaan dan hal yang sangat dihormati. Rantai babi diyakini memiliki kekuatan untuk menolak kejahatan dan membuang aura negatif yang dapat mengganggu keseimbangan hidup seseorang. Oleh karena itu, banyak orang yang mencari dan ingin memiliki rantai babi sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Namun, kebenaran dari kepercayaan pada rantai babi ini masih diragukan dan tidak memiliki dasar ilmiah. Ada baiknya jika kita lebih berpikir rasional dalam memandang benda-benda azimat yang diyakini memiliki kekuatan mistis dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Selain itu, kita juga harus memperhatikan dampak dari penggunaan benda-benda azimat terhadap lingkungan dan populasi hewan di sekitar kita. Sedulur, ternyata banyak hewan yang memiliki tuah paling ampuh yang digunakan sebagai jimat. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, kita harus selalu berpikir rasional dan berperilaku bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.